Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau bikin video yang agak berbeda. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jaga kesehatan terus ya teman-teman di era pandemi seperti ini. Oh ya, hari ini aku mau cerita sedikit tentang keluargaku. Kalau yang teman-teman yang ngikutin vlog aku dari dulu, itu aku pernah upload waktu bapakku sakit. Nah, stroke waktu itu 1 tahun yang lalu. Oh ya, aku mau cerita dulu kalau yang ngikutin vlog aku dari dulu itu tahu bapakku tinggal di mana waktu sakit, ikut sama kakakku kan. Nah, ikut sama kakakku. Nah, ternyata bapak, mama, kakakku dan istrinya itu terpilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan sakitnya COVID, untuk merasakan gimana sih rasanya COVID. Singkat cerita, di awal-awal mereka tahu bahwa mereka COVID itu adalah waktu mama ngerasain hilang penciuman. 2 hari setelah Idul Adha, waktu itu tanggal berapa ya aku lupa. 2 hari setelah Idul Adha mama ngerasa hilang penciuman. Terus keesokan harinya bapak demam, diikuti sama mama juga ikutan demam. Nah, akhirnya kakakku berkomunikasi tuh sama anak-anaknya yang di luar kota, termasuk aku. Jadi kami memutuskan untuk di swab. Akhirnya mereka di swab, dua-duanya itu positif COVID. Nah, saat itu yang ada motor lewat, positif COVID. Awalnya mereka baik-baik aja, cuma demam, gak ada sesek, gak ada lain-lain yang dirasa, cuma demam dan hilang penciuman. Akhirnya kedua kakakku juga ikut di swab dan mereka semua positif. Mereka isolasilah di rumah, satu rumah tuh isinya berempat, semua positif. Besoknya mamah tuh membaik. 2 hari kemudian setelah di swab, kakakku pulang. Kakak pertamaku yang ada di Cibubur pulang buat ngurusin, karena kakak yang pertamaku itu udah pernah positif juga. Dan saat dia pulang dari Cibubur itu, dia baru saja mendapatkan hasil PCR dengan hasil yang negatif. Jadi dia memutuskan untuk pulang dan bertemu mama sama bapak untuk ngurusin. Ada tukang kerupuk lewat. Ada anak-anak juga lagi main sepeda. Ya jadi gitu, untuk ngurusin mama bapakku, kakakku yang pertama tuh pulang. 3 hari kakak pertamaku ada di Cirebon, ada di Pancalang tuh di Kuningan ya. Pulang 3 hari kakak pertamaku pulang. Abis itu mereka tuh baikan, mama baikan. Bapak juga kondisi fisik oke, nafas oke, tapi demamnya memang belum turun. Kedua kakakku oke lah, kondisi fisiknya oke gitu. Jadi kakakku balik ke Cibubur karena ada urusan, ada kerjaan yang harus dikerjain gitu. Nah, gantian keesokan harinya kakakku yang dari Cianjur pulang, untuk ngurusin, ikut mengurus bapak sama ibuku. 2 hari kemudian bapak mulai lemas, mulai ngerasa kelelahan tapi tidak ada sesak. Nah, di situ kami anak-anaknya berusaha untuk mencari beberapa tabung oksigen untuk digunakan di rumah. Alhamdulillah
puji syukur banyak teman-teman dan saudara-saudara yang bisa minjemin tabung-tabung. Nah, kakakku yang ada di Cianjur pulang untuk ngurusin bapak sama mama. Sementara aku yang di Cirebon paling deket belum sempat untuk pulang saat itu. Nah, 2 hari kakakku yang dari Cianjur itu ada di rumah. Dan saat itu kondisi bapak makin melemah. Demamnya nggak turun-turun, terus saturasi semakin menurun. Saturasinya kalau nggak pakai oksigen tuh bisa sampai ke 70, sekitar 70. Tapi kalau dipakein oksigen naik lagi ke 87. Tapi sulit untuk mencapai 90 aja udah susah banget gitu. Nah, jadi dari situ kami memutuskan untuk bawa ke rumah sakit. Karena mungkin harus diurus di rumah sakit. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Aku izin suamiku untuk pulang dan antar bapakku ke rumah sakit dengan segala macam prokes kami lakukan gitu. Kami terapkan segala macam prokes. Akhirnya singkat cerita bapakku dibawalah ke rumah sakit sama aku dan kakakku yang dari Cianjur itu, kakak ketigaku ya, yang dari Cianjur. Dibawa ke rumah sakit, nyampe IGD, dipasang EKG, cek torak, ya ronsen torak, terus CT scan karena bapakku ada riwayat stroke. Ditanganilah di situ, setelah itu di PCR hasilnya masih positif dan pihak rumah sakit menyarankan untuk dirawat di ruang isolasi. Sementara itu ruang isolasinya penuh, jadi bapak harus ngantri yang sampai yang nggak tahu sampai kapan gitu, harus ngantri di IGD gitu. Jadi kami memutuskan, anak-anaknya itu berpikir untuk kayaknya dirawat di rumah aja deh gitu. Karena saat itu juga mama ngerasa takut lah ya, khawatir gitu kalau terjadi apa-apa nanti gimana gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk bawa bapak lagi pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Keesokan harinya bapak seger tuh, udah bisa duduk, bisa senyum, bisa foto, bisa kasih video, bisa berjemur. Nanti dia ada beberapa video yang akan aku sertain di sini ya. Bisa senyum. Jadi alhamdulillah ternyata nggak salah gitu keputusan kami untuk bawa bapak pulang ke rumah gitu. Mama juga happy gitu, bapak bisa senyum lagi, bapak bisa jemur, bapak bisa bisa duduk lagi, bisa seger lagi, bisa makan lagi, bisa minum lagi. Padahal sebelumnya itu responnya tuh udah melemah gitu. Minum juga susah, makan juga susah gitu. Oke. Nah, setelah itu 2 hari bapak seger. Hari-hari berikutnya ternyata bapak kembali lagi ke kondisi yang lemah, yang sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk makan, sulit untuk minum. Pokoknya responnya tuh udah sangat-sangat lemah gitu. Akhirnya kakak pertamaku yang dari Cibubur memutuskan untuk balik lagi dan oke, kali ini kita harus benar-benar ikhlas. Kita bawa ke rumah sakit, apapun hasilnya kita serahin sama rumah sakit, nggak perlu takut. Mama, jadi kami anak-anaknya itu berusaha untuk membuat mama tegar, membuat mama ikhlas, memberi pengertian pada mama bahwa dan diri kami sendiri gitu, untuk meyakinkan diri kami bahwa oke, di rumah sakit itu adalah tempat yang tepat untuk penanganan COVID ini. Akhirnya mama ikhlas, mama oke. Mama udah bilang iya, oke. Gak apa-apa, mama udah ikhlas. Bapak dirawat di rumah sakit. Akhirnya sama kakak pertamaku dan kakak keduaku bawa bapak ke rumah sakit. Karena kakakku yang di Cianjur udah balik lagi ke Cianjur dan aku udah balik lagi ke rumah,
Akhirnya kakak pertamaku dan kakak keduaku tuh yang bawa bapak ke rumah sakit. Dibawa langsung ke rumah sakit, di EKG lagi. Hasilnya bagus, saturasi bagus, naik ke 93, waktu itu 93, alhamdulillah. Nafasnya bagus. Oke, jadi kami yakin kalau bapak akan lebih baik jika dirawat di rumah sakit. Akhirnya dapatlah ruang ICU saat itu karena bapak responnya udah sangat melemah, jadi membutuhkan ruang ICU, ruang intensif. Akhirnya masuklah ke ruang intensif. Hari pertama pihak rumah sakit menyarankan untuk transfusi plasma. Waktu itu plasma, alhamdulillah langsung dapat plasmanya yang pertama udah masuk, dan bapak masih kuat saat itu. Dengan efek-efek yang dirasa dari transfusi pertama. Nah, 48 jam ya waktu itu jaraknya 48 jam kemudian transfusi kedua. Nah, di sini transfusi kedua pihak rumah sakit ngabarin bahwa setelah transfusi kedua ternyata pihak rumah sakit ngabarin bahwa bapak kritis gitu. Ternyata setelah transfusi kedua bapak nggak kuat. Setelah transfusi kedua bapak nggak kuat lagi. Pihak rumah sakit telepon ngabarin bahwa bapak udah kritis, dan akhirnya tanggal 8 Agustus jam 00.33 itu aku dikabarin sama kakak pertamaku. Nah, jadi gitu. Setelah menerima transfusi kedua, bapak nggak kuat lagi. Akhirnya jam 2 pagi dini hari tanggal 8 Agustus aku dapat kabar dari kakak pertamaku. Dia telepon ngabarin bahwa ya, Abah udah pergi dengan tenang. Maaf ya teman-teman. Ya, jadi Abah udah pergi dengan tenang. Ada beberapa cuplikan nanti aku bakal sertain di sini. Jadi buat teman-teman yang kenal sama bapakku, mohon dimaafkan segala kesalahan bapak. Jadi gitu teman-teman, COVID itu bisa menyerang siapapun, dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu teman-teman, kita semua harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi jaga kesehatan semuanya teman-teman, dimanapun kapanpun kalian, tetap prokes. Jadi itu cerita aku. Aku belum sempet ya nge-vlog bikin vlog kabar Abah waktu sehat. Jadi pokoknya gitu deh. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman, dimanapun kapanpun pokoknya kalian berada. Prokes tetap dijalankan, asupan nutrisi yang baik, vitamin segala macam, pokoknya itu dilaksanakan. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon dimaafkan untuk teman-teman yang mengenal bapak saya. Mohon dimaafkan segala salah dan hilaf bapak. Insya Allah saya ikhlas. Selamat jalan bapak. Assalamualaikum teman-teman. Masih respon bah, Abah. Capek. Ya.
dia teh yang minum meren. Dudukkan. Kencing. Melon sehat.